Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaimah Syawaliyah, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu pembelajaran yang akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, perlu kita tahu terlebih dahulu apa sih pengertian teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan tentang suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta. Dari pengertian itu, kita memperoleh kata kunci teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi. Kita juga perlu tahu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, lugas, sesuai dengan ejaan. Kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi yang sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur siapa, apa, di mana, kapan, mengapa. Dan yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak. Struktur teks eksposisi. Nah, untuk menulis teks eksposisi, kita juga perlu tahu mengenai strukturnya. Yang pertama, pendahuluan atau lebih dikenal dengan tesis. Struktur yang pertama, teks eksposisi yaitu pendahuluan, yang dapat disebut sebagai bagian utama atau gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu penjelasan atau argumentasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuat apa yang telah diperoleh, yaitu penegasan atau simpulan. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi, di mana pada bagian ini penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas serta dapat dipahami. Ada juga pola penyusunan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pola deduktif. Teks eksposisi dengan penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks dan kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Dan yang kedua, ada pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Dan ada pula pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pola ilustrasi. Nah, pola ini berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.